Inilah komodo, merupakan kadal terbesar di dunia dan hewan endemik Indonesia. Dengan ukuran yang begitu besar, wajar saja ditakuti oleh banyak orang. Selain itu, mulut komodo terlihat begitu berbahaya. Ya, komodo ini memiliki senjata mematikan di bagian mulutnya. Sebelum kita lanjut, jangan lupa nih guys, klik tombol subscribe ya, supaya video ini bisa memberikan pengetahuan bagi kita semua. Oke guys? Walaupun famili Varanidae ini tersebar hampir di seluruh dunia, dikhususkan untuk spesies komodo hanya terdapat di Indonesia. Hewan endemik Indonesia ini terletak di NTT atau Nusa Tenggara Timur, tepatnya di 5 pulau, yaitu Pulau Komodo, Pulau Rinca, Pulau Flores, Pulau Gili Motang, dan Pulau Gili Dasami. Kadal terbesar di dunia ini memiliki bobot yang bisa mencapai 100 kg dan panjang yang mencapai 3 meter. Tercatat komodo terbesar yang pernah terlihat memiliki panjang hingga 3,13 meter. Walaupun terbesar, panjang komodo masih kalah dengan spesies lain, yaitu biawak Papua atau Varanus salvadori. Secara kasat mata, kulit komodo jantan terlihat berwarna abu-abu hingga kemerah-merahan bata, sedangkan betinanya memiliki warna hijau kecoklatan dengan bercak kuning di tenggorokannya. Pada saat komodo masih muda, warna yang dimiliki lebih bervariasi, kuning, hijau, dan putih dengan berlatarkan warna hitam. Seperti halnya squamata, komodo menggunakan lidahnya untuk mencium daerah sekitar, termasuk dalam pencarian mangsa. Dengan organ khusus, yaitu organ Jacobson, yang digunakan untuk menganalisa bau-bau yang ada di sekitarnya. Oleh karena itu, komodo dapat mendeteksi bangkai daging yang jauhnya mencapai 9,5 km. Komodo juga mampu melihat kejauhan hingga 300 meter. Namun, karena retinanya hanya memiliki sel kerucut, kadal ini tidak bisa melihat dengan baik di kegelapan malam. Komodo memiliki kemampuan berlari dengan kecepatan yang mencapai 20 km per jam. Jadi hati-hati ya guys apabila bertemu dengan komodo, karena meskipun besar, komodo bisa berlari dengan cepat. Selain itu, komodo ternyata memiliki organ bisa di mulutnya. Selain memiliki bisa, komodo juga memiliki bakteri yang berbahaya. Cakar dan ekornya pun dijadikan sebagai senjata dalam menangkap mangsa, juga perlindungan diri. Kemampuan lainnya yang dimiliki komodo yaitu berdiri dengan menggunakan kaki belakang, dan ekornya sebagai penunjang. Dari kemampuan itulah, komodo juga disebut sebagai monitor lizard. Makanan hewan komodo merupakan hewan lain atau karnivora, tetapi komodo lebih menyukai daging bangkai. Komodo berburu mangsanya dengan cara mengendap-endap, lalu menyergapnya. Mangsanya yang terkena gigitan akan merasakan bisa dari komodo. Ditambah, luka dari gigitan tersebut terinfeksi bakteri yang ada di air liur komodo. Meskipun mangsa berlari dari komodo, dikarenakan efek dari bisa, juga bakteri dari air liur komodo, mangsa tersebut lemas tak berdaya, juga langsung mengalami shock. Sehingga sang komodo dengan kemampuan penciumannya itu langsung mendatangi mangsanya tersebut. Menurut peneliti dari Queensland, Australia, yaitu Profesor Brian Fry, komodo merupakan hewan bersih. Tidak ditemukannya bakteri beracun di dalam mulut komodo. Tingkat dan jenis bakterinya tidak jauh berbeda dari setiap karnivora. Komodo juga tidak menyimpan daging dari makanan terakhir di dalam mulut mereka. Setelah selesai makan, komodo akan menghabiskan waktu 10 hingga 15 menit untuk menjilati dan menggosok kepala dengan daun supaya mulut mereka bersih, kata Profesor Brian Fry. Jadi sebenarnya komodo merupakan hewan bersih. Bagaimana menurut kalian guys? Komodo pertama kali didokumentasikan oleh orang Eropa pada tahun 1910.
dan menjadi terkenal di tahun 1912 oleh seorang direktur Museum Zoologi di Buitenzorg atau Bogor, yaitu Peter Anthony Owens, setelah menerbitkan jurnal tentang komodo dengan bukti foto dan kulit dari komodo. Pada tahun 1926, Douglas Burden melakukan ekspedisi ke Pulau Komodo dengan membawa 12 spesimen komodo yang diawetkan dan 2 ekor komodo yang masih hidup. Douglas Burden lah yang pertama kali memberikan nama Komodo dragon pada hewan ini. Jumlah populasi hewan komodo masuk ke dalam IUCN Red List karena spesies yang rentan terhadap kepunahan. Oleh karena itu, para ilmuwan dan organisasi internasional melarang perburuan komodo dan membatasi jumlah hewan yang diambil untuk penelitian. Semasa Perang Dunia II, ekspedisi komodo terhenti, hingga pada tahun 1969 dirancanglah sebuah ekspedisi komodo untuk meneliti hewan ini oleh keluarga Offenberg yang tinggal selama 11 bulan di Pulau Komodo. Hasil dari ekspedisi tersebut sangat berpengaruh terhadap meningkatnya penangkaran komodo. Oh iya guys, tiket masuk ke Pulau Komodo mulai 1 Agustus 2022 ialah sebesar Rp3.750.000. Untuk memberlakukan pembatasan dan pengenaan kompensasi biaya konservasi kepada pengunjung Pulau Komodo dan Pulau Padar di Nusa Tenggara Timur. Pembatasan 200.000 orang per tahun dan biaya konservasi berlaku 1 tahun sebesar Rp3.750.000. Jadi, bagaimana menurut kalian?